Baik, berikut lanjutan makna hakikat ma'rifatul. Surat Li-Imr N ayat 1-10 ditulis dalam gaya tasawuf dan tazkiyah, menggali makna batin, simbolik, dan hakikat perjalanan ruhani seorang salik yang ingin mengenal Allah dari cahaya ayat-ayatnya. Dia menurunkan kitab kepada Muhammad dengan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqan pembeda. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hakikat wahyu adalah pancaran cahaya kebenaran yang turun ke dalam kalb hati suci para nabi dan wali. Dalam makom marifat Al-Furqan bukan hanya kitab tertulis, tapi nur kesadaran batin yang membedakan antara hak dan batil di dalam diri manusia. Tatkala hati telah diterangi oleh nur ilahi, ia dapat membedakan bukan dengan logika, melainkan dengan zauk, rasa ruhani. Maka, marifatullah pada ayat ini ialah mengenal Allah melalui turunnya kalamnya dalam batin, bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan ruh. Ayat 5, sesungguhnya, bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Dalam pandangan tasawuf, ayat ini adalah penyingkapan pandangan Allah yang meliputi segala sesuatu. Bas, hab, tiada rahasia dalam hati manusia yang tidak diketahuinya. Tiada lintasan pikiran yang luput dari pandangannya. Orang yang mengenal Allah melalui ayat ini akan malu untuk sembunyi di balik kepura-puraan, sebab ia tahu tiada tirai antara dirinya dan Allah. Hatinya hidup dalam muraqabah kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Inilah makom Ises beribadah seakan-akan melihatnya. Bila tak melihat, yakin bahwa dia melihat. Ayat 6, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tiada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maknanya dalam makrifat, Allah menyingkap rahasia penciptaan batin manusia sebagaimana Dia membentuk jasad di rahim. Dalam rahim ruhani, Allah membentuk kepribadian rohani sur. Setiap insan sesuai kehendaknya. Ada yang menjadi cermin lembut kasih, ada yang menjadi bayangan tegas kekuasaannya. Maka, seorang arif melihat dirinya bukan hasil usaha, tapi lukisan ilahi. Ia tidak sombong karena bentuknya, tidak kecewa karena kelemahannya. Ia sadar, engkaulah yang membentukku sebagaimana engkau kehendaki. Inilah tazkiyah yang hakiki. Tunduk kepada bentuk yang Allah lukiskan baginya. Ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkam jelas. Itulah pokok-pokok kitab, dan yang lainnya mutasi. Bih samar, maka orang-orang yang hatinya menyimpang mengikuti yang samar untuk menimbulkan fitnah dan mencari tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada semuanya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkam jelas. Itulah pokok-pokok kitab, dan yang lainnya mutasi, bih samar. Maka orang-orang yang hatinya menyimpang mengikuti yang samar untuk menimbulkan fitnah dan mencari tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada semuanya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Ayat ini menyingkap dua jalan ruhani, jalan akal dan jalan hati. Akal mencari kejelasan muhkam. Hati yang arif menembus ke dalam yang samar mutasi. Bukan untuk menafsirkan, tapi untuk menyaksikan. Hakikat marifatullah di sini ialah mengenal Allah bukan dengan logika, tapi dengan penyerahan total. Arif sejati tidak memperdebatkan ayat yang samar. Ia tunduk dan berkata, semua datang dari Tuhan kami. Inilah makom tasel. Penyerahan dan tawakul ilmi, di mana akal berhenti di tepi samudra, sementara hati menyelam ke dalam cahaya takwil
yang hanya Allah ketahui. Ayat 8-9. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan anugerahkanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Doa ini adalah napas seorang salik. Ia tahu bahwa hidayah bukan hasil dari ilmu, tapi karunia yang terus dijaga dengan rahmat Allah. Maka ia berdoa bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa mudah hati tergelincir. Hatinya bergetar di antara khauf takut dan raja harap. Dalam makom marifatullah, ayat ini menanamkan kesadaran bahwa Allah lah Al-Jami yang mengumpulkan seluruh makhluk di hari kebenaran, dan juga yang mengumpulkan seluruh rasa dan kesadaran ke dalam satu titik, makrifat kepadanya. Ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta dan anak-anak mereka tidak akan berguna sedikit pun untuk menolak azab Allah. Mereka itulah bahan bakar neraka. Makna hakikatnya, kekafiran di sini bukan hanya menolak secara lisan, tapi menutup hati dari cahaya Allah. Kekayaan dan keturunan adalah simbol keterikatan duniawi. Bila hati masih menjadikan itu sebagai sandaran, maka api kehampaan akan membakar dari dalam. Dalam tataran marifat, neraka adalah api hijab, keterpisahan dari nur Allah. Orang yang mengenal Allah tidak takut neraka karena panasnya, tapi karena ia berarti terhijab dari pandangan wajahnya. Kesimpulan makna hakikat, ayat 1-10. 1. Ayat 1-2, menyadari sumber hidup sejati, Al-I, Al-K, M, Tu. Ayat 3-4 menyaksikan wahyu sebagai cahaya yang menurunkan kesadaran. Sri. Ayat 5-6, merasakan pandangan Allah yang meliputi dan bentuk diri sebagai kehendaknya. 4. Ayat 7, menyerahkan akal kepada hikmah Allah. Iman pada yang muhkam dan mutasi. B. 5. Ayat 8-9, berdoa agar hati tetap terjaga di bawah rahmat dan janjinya. Adalah api yang membakar ruh. Baik, mari kita lanjutkan surah Li Imr N ayat 11-20 dengan gaya makna hakikat ma'rifatullah, mendalam, ruhani, simbolik, dan tetap menyambung alur makrifat dari ayat-ayat sebelumnya, agar tidak terlalu panjang dalam satu balasan, namun tetap utuh dalam rasa. Saya tuliskan ayat demi ayat, masing-masing dengan makna hakikatnya. Ma'rifatullah surat Li Imr N ayat 11-20. Ayat 11. Sunnatul Ha, pada kaum sebelum mereka. Mereka ditimpa seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menghukum mereka karena dosa-dosanya. Makna hakikat. Ayat ini bukan hanya kisah sejarah, tetapi peta batin. Fir'aun bukan hanya tokoh masa lalu. Ia adalah kesombongan dalam diri. Aku yang menuhankan kehendaknya sendiri. Ketika hati mendustakan ayat Allah, tanda-tandanya bukan hanya ayat mushaf, tetapi ayat kehidupan, ayat takdir, ayat kejadian. Maka jatuhlah seseorang ke dalam hukuman batiniahnya sendiri. Hatinya gelap, ruhnya tertutup, jiwanya kosong, hidupnya hampa. Sunnatullah itu tetap berlangsung. Setiap kesombongan melahirkan kehancuran. Setiap penolakan terhadap kebenaran menutup pintu cahaya. Ayat 12. Katakanlah, kamu akan dikalahkan. Katakan kepada orang-orang yang kafir, kamu akan dikalahkan. Makna hakikat kekalahan di sini bukan hanya peperangan fisik, tetapi tumbangnya ego ketika berhadapan dengan cahaya Allah. Setiap aku yang membangkang kepada kebenaran akan dikalahkan oleh takdir yang lebih kuat dari dirinya. Dalam jalan makrifat, kekalahan adalah rahmat. Ia menghancurkan keakuan agar alilah yang menang di dalam diri. Ayat 13. Dua pasukan yang berhadapan. Sungguh telah ada tanda bagi kalian dalam dua pasukan yang bertemu. Makna hakikat. Dua pasukan ini tidak hanya menunjuk perang Badar, tetapi juga dua pasukan dalam diri manusia. Pasukan cahaya iman, pasukan gelap nafs,
dan syahwat. Hidup adalah gelanggang dua kekuatan ini. Siapa yang menolong cahaya dalam dirinya, niscaya Allah menolongnya. Siapa yang memihak gelap, akan tenggelam dalam bayangannya sendiri. Dalam ma'rifatullah, perang terbesar adalah perang batin, dan kemenangan terbesar adalah tunduknya diri kepada Allah. Ayat 14, dijadikan indah kecintaan pada syahwat, dijadikan indah pada manusia, kecintaan terhadap apa yang diinginkan. Makna hakikat, ayat ini menyingkap bahwa syahwat itu bukan musuh, ia adalah ujian dan cermin yang menunjukkan apa yang paling kita cintai selain Allah. Harta, pasangan, anak, kemuliaan, semua itu bukan salah, tetapi menjadi hijab ketika kita mencintainya sebagai sumber kebahagiaan, bukan sebagai anugerah dari pemilik kebahagiaan. Jalan makrifat bukan mematikan syahwat, tetapi mensucikan akar cinta, agar seluruh kecintaan kembali kepada Allah. Ketika akar cinta lurus, dunia menjadi ladang cahaya, bukan belenggu kegelapan.